child into thy hands. But Mother... Rest. Thunder, thunder, the blessings of the God be exalted on all priests under the center stone. Women. Your image. Bondage. And of thy father, the affliction of my people, or I will send thee, Moses. How can I? When thou hast brought forth the... Now, What is his name? be unto you. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film The Ten Commandments Part 1, yang rilis pada tahun 1956, tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata, dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Unfortunately, I have no new deliverer. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang raja yang terkenal angkuh dan kejam. Bahkan dia menganggap dirinya sebagai Ramses atau Tuhan. Raja itu diberi gelar sebagai Fir'aun. Dinasti Fir'aun adalah raja yang paling berpengaruh dalam sejarah Mesir kuno. Kisahnya berkaitan erat dengan kisah Nabi di dalam kitab suci tiga agama. The weak were made bitter with hard bondage, upon whose mind and... Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita Ibrani yang berasal dari tanah Gosen bernama Yohebed. Dia adalah istri seorang budak bernama Amram. Wanita Israel ini sedang memasukkan bayinya ke sebuah peti rotan. Dia mendapat petunjuk dari Tuhan, kalau bayinya harus dihanyutkan ke sungai Nil, dengan tujuan agar Tuhan menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu, Raja Fir'aun yang menjadi penguasa Mesir menugaskan para prajuritnya untuk memburu dan membunuh setiap bayi yang terlahir berjenis kelamin laki-laki. Alasan Raja Fir'aun, karena ia sangat ketakutan, setelah bermimpi kalau kekuasaannya akan dihancurkan oleh seorang pemuda atau anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel, yang diperbudak olehnya. Dengan alasan itulah, Raja Fir'aun membuat peraturan, yaitu setiap keluarga dilarang melahirkan anak laki-laki, agar bangsa Israel tak punya kekuatan untuk melakukan pemberontakan yang akan menghancurkan kerajaannya. So let it be. No! Namun, rupanya Tuhan punya rencana lain dengan bayi tersebut. Di suatu hari di dalam istananya, Putri Bitia yang merupakan adik kandung dari Raja Fir'aun sedang dihibur oleh para selirnya. Sang putri terlihat sedang sedih, karena baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Namun siapa sangka, saat Putri Bitia sedang asyik memetik bunga yang tumbuh di tepi sungai Nil, tiba-tiba dia melihat peti rotan yang terbawa oleh arus sungai. Karena penasaran, dia pun membuka peti tersebut. Awalnya Putri Bitia terlihat kaget, namun saat para selirnya menanyakan apa yang ditemukannya, Putri Bitia langsung menyuruh para selirnya untuk meninggalkannya sendirian. Now see what you think. Go on, off you go. But her enough. Adik Fir'aun itu sadar, kalau kakaknya sampai tahu, jika dia telah menemukan bayi laki-laki di dalam peti rotan, sang kakak pasti akan membunuh bayi tersebut. Putri Bitia lantas berniat untuk menyelamatkan bayi yang ditemukannya. Sementara Maryam yang disuruh ibunya untuk mengawasi peti rotan yang membawa adiknya, ia terlihat sangat bahagia, setelah tahu adik kecilnya ditemukan oleh keluarga kerajaan.
Setelah tahu yang di dalam peti adalah sesosok bayi mungil, pembantu setianya yang bernama Mamnet kemudian bertanya, bagaimana jika bayi itu diketahui oleh Raja Firaun? Sambil tersenyum, Putri Bithiah kemudian menjawabnya, jika kakaknya akan menerima bayi itu sebagai calon pangeran kedua Mesir, jika kakaknya tahu bayi itu terlahir dari rahimnya. Putri Bithiah meyakini, kalau kehadiran bayi itu sebagai jawaban dari doanya selama ini, yang sangat menginginkan memiliki seorang putra dari almarhum suaminya. Putri Bithiah kemudian menyuruh pembantunya untuk bersumpah, agar tutup mulut dengan penemuan bayi tersebut. Jika pembantu setianya itu melanggar sumpahnya, maka Putri Bithiah tak segan-segan untuk membunuhnya. Karena ditemukan hanyut di atas sungai, maka Putri Bithiah kemudian memberikan bayi tersebut sebuah nama, yaitu Moses. When the pyramids are dust. Singkat cerita, Moses pun tumbuh menjadi seorang pangeran yang tampan dan gagah perkasa. Dia seumuran dengan anak Raja Firaun yaitu putra mahkota bernama Ramses. Pangeran Ramses terlihat iri, karena Pangeran Moses sangat dianak-emaskan oleh ayahnya, padahal Moses hanya sebatas keponakannya. And beauty's fathers to follow me on the throne. My sons, and I shall follow you. Where is it? O pretended brother and Nefertiti. Kebencian Ramses kepada Moses semakin menjadi-jadi, setelah adiknya yang bernama Putri Nefertari lebih menyukai Moses ketimbang dirinya, padahal Putri Nefertari akan dinikahkan dengan Ramses, jika nanti ia sudah naik tahta menggantikan ayahnya. The blessings of the gods be exalted on earth, O God. Welcome to my... Karakter Pangeran Ramses yang kejamnya 11-12 dengan ayahnya berbanding terbalik dengan karakter Pangeran Moses, yang punya sifat bijak dan adil kepada sesama. No. Noble task. Ramses him. You guzzle. More priests under the center stone. Pangeran Moses juga tak segan-segan membantu para budak yang tidak mendapatkan hak dan keadilan dari Raja Firaun. Contohnya adalah saat berlangsungnya pembangunan kuil dan patung raksasa untuk memuja Raja Firaun. Moses yang sedang sibuk mengatur perencanaan pembangunan, ia tiba-tiba didatangi oleh seorang budak atau wanita Ibrani bernama Lilia. Wanita itu meminta tolong kepada Pangeran Moses, agar membebaskan pacarnya yang bernama Yoshua. Yoshua ditangkap oleh prajurit Firaun, karena ingin menyelamatkan seorang wanita paruhbaya yang sedang terjepit saat hendak melumasi sebuah patung raksasa. Tanpa pikir panjang, Pangeran Moses kemudian mendatangi TKP. Melihat ada seorang ibu-ibu yang terjepit patung raksasa, dia pun langsung menolongnya. Pangeran Moses sama sekali tidak mengetahui, kalau wanita paruhbaya yang barusan ditolongnya adalah Yohebed, yaitu ibu kandungnya. Tak hanya sampai di situ, Pangeran Moses pun menyuruh prajurit Firaun untuk membebaskan Yoshua, yang mengaku nekat melabrak para mandor bangunan karena ingin menolong wanita paruhbaya tersebut. Melihat kebaikan Pangeran Moses, budak bernama Yoshua tersebut nekat memberitahunya, kalau pekerjaan mereka lambat, karena tak diberi makan oleh Raja Firaun. Mendengar kenyataan tersebut, Pangeran Moses terlihat murka. Dia pun menyuruh seluruh budak untuk mengambil persediaan gandum di kuil pendeta suci. A day of rest? None that you would dare take, my brother, to the gods. What the gods can do. Kejadian tersebut dimanfaatkan oleh Pangeran Ramses untuk mengadukan perbuatan Pangeran Moses kepada ayahnya. Karena dianggap telah melanggar peraturan kerajaan, Raja Firaun akhirnya memutuskan untuk membuktikan langsung tuduhan anaknya. Apalagi Pangeran Ramses terus mengomporinya, kalau seluruh budak beramai-ramai menyanjung dan meneriakkan nama Pangeran Moses. Mallet men ready. But now I have him. Kenyataan tersebut membuat Raja Firaun khawatir, kalau suatu saat Pangeran Moses akan berkhianat kepadanya. Setelah sampai di lokasi,
Raja Firaun mulai menanyakan kebenaran tentang keputusan Pangeran Moses, yang menyuruh para budak untuk mengambil bahan makanan di kuil pendeta suci. Pangeran Moses pun mulai beradu kecerdasan dengan Pangeran Ramses yang terus mengompori ayahnya. Dia meyakinkan ayahnya, kalau Moses telah merugikan keuangan kerajaan. Namun dengan santainya, Pangeran Moses mencoba menjelaskan alasannya. Dia mulai memperlihatkan hasil pembangunan yang selama ini dipercayakan kepadanya. Pangeran Moses berpendapat, jika dengan memberi makan para budak, maka pekerjaan akan selesai jauh lebih cepat. Tapi jika para budak tak diberi makan, maka pekerjaan akan jauh lebih lambat. Semakin lama pembangunan tersebut selesai, kerajaan justru rugi 2 kali lipat. Selain kehilangan satu persatu para pekerja yang mati karena kelelahan, bakal makanan juga ujung-ujungnya akan habis, karena harus ngasih makan para prajurit yang mengawal para budak di lapangan. Mendengar alasan dari keponakannya, Raja Firaun hanya bisa tertegun. Dia sangat terpukau dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Pangeran Moses. Sang raja akhirnya malah menuduh putranya Ramses telah memfitnah saudaranya. His glory. Superb. Who would take it from nowhere? But in my I decide. Melihat Raja Firaun lebih menyayangi Pangeran Moses, mandor bangunan bernama Baka memperingatkan Pangeran Ramses, kalau Pangeran Moses suatu saat bisa saja merebut tahta kerajaan darinya. Namun Pangeran Ramses dengan percaya diri meyakinkan mandor bangunannya, kalau dia tidak akan membiarkan saudaranya itu mendapatkan kekuasaan di tanah Mesir. Dan Putri Nefertari, yaitu wanita yang dicintai Pangeran Moses, suatu saat akan menjadi istrinya. Hingga akhirnya di suatu hari, pelayan Putri Bitya yang selama ini ikut menyembunyikan tentang rahasia Pangeran Moses, akhirnya mengkhianati sumpahnya. Dia memberitahu Putri, kalau Pangeran Moses bukan keturunan dari Raja Firaun, tapi dia terlahir dari rahim seorang wanita dari bangsa Israel bernama Yohebed. Putri Bitya memungut bayi Moses yang dihanyutkan oleh ibunya ke Sungai Nil. Ramses does not know. Mendengar pengakuan dari pelayannya, Putri Nefertari terlihat shock. Namun cintanya kepada Pangeran Moses membuat dia tidak peduli dengan masa lalu kekasihnya. Putri Nefertari justru membunuh pelayannya tersebut dengan cara mendorongnya hingga jatuh dari atas balkon. Putri Nefertari tidak ingin kekasihnya Moses diusir dari istana. Jika sampai itu terjadi, Raja Firaun pasti akan menjodohkan dia dengan Pangeran Ramses kakaknya, yaitu seorang laki-laki yang tidak pernah dicintainya. Namun saat Pangeran Moses masuk ke kamarnya, tak sengaja dia melihat potongan kain tradisional yang biasa dipakai oleh suku Ibrani. She bring this here. Moses, why do you question? It will make no difference between us with her. Ia pun mulai curiga, kalau Putri Nefertari telah menyembunyikan sesuatu darinya. Setelah didesak terus oleh kekasihnya, Putri Nefertari akhirnya terpaksa memberitahu kejadian yang sebenarnya. Dia mengaku telah membunuh pelayannya bernama Mamnet, karena telah membuat pengakuan, kalau Pangeran Moses bukan keturunan dari Raja Firaun, tapi terlahir dari rahim seorang ibu dari bangsa Israel. Mendengar pengakuan pacarnya, Pangeran Moses terlihat bingung untuk memastikan kebenarannya. Dia pun berniat untuk mendatangi Putri Bitya ibunya. Bithyia. Mother did Ramses. She shall pay. Setelah bertemu dengan ibunya, Pangeran Moses mulai menanyakan seorang wanita dari suku Ibrani yang bernama Yohebed. Dia mulai mencari tahu kebenaran yang selama ini dirahasiakan darinya. Namun Putri Bitya berusaha menutupi semuanya, karena jika dia memberitahu putranya, maka dikhawatirkan ia akan kehilangan Moses anak kesayangannya. Karena tak menemukan jawabannya, Moses pun memperingatkan ibunya, kalau dia akan mencari tahu semua rahasia yang selama ini disembunyikan darinya. Melihat sikap putranya, Putri Bitya mulai terlihat panik. Dia pun menyuruh pelayannya untuk menyiapkan kereta kuda. Malam itu juga, Putri Bitya berencana akan melakukan perjalanan ke daerah Gosen, untuk mendatangi rumah ibu kandung Pangeran Moses yang bernama Yohebed. Dia berencana untuk menyuruh keluarga Moses agar secepatnya pergi meninggalkan daerah Gosen, sebelum Pangeran Moses putranya mengetahui tempat tinggal ibu kandungnya. Namun setelah sampai di rumahnya, ibu kandung Moses menolak saran dari Putri Bitya untuk pergi meninggalkan kampung halamannya.
dia pun meyakinkan Putri Bitiah, kalau keluarganya tidak akan mengambil Moses darinya. Namun karena terlanjur takut kehilangan putranya, Putri Bitiah tetap memaksa keluarga Yohebed untuk segera berkemas dan pergi dari kampungnya. Putri Bitiah berjanji akan menanggung semua kebutuhan keluarga Yohebed. Yang penting putranya tidak bertemu dengan ibu kandungnya. Yarly, what can you give him in its place? Saat berdebat itulah, tiba-tiba dari arah pintu, Pangeran Moses muncul di hadapan ibunya. Come! Only to find this woman Yoshebet. Till you came. My son, if you love me. Rupanya Pangeran Moses sengaja membuntuti ibunya. Kehadiran putranya semakin membuat Putri Bitiah panik dan ketakutan. Tapi untungnya, ibu kandung Pangeran Moses berusaha membantu adik Raja Fir'aun tersebut, agar rahasia tentang siapa ibu kandung Moses tidak terbongkar. Sambil berusaha menahan air mata dan rasa rindu kepada putranya, Yohebed membohongi Pangeran Moses, kalau dia bukan ibu kandungnya. Namun saat Moses meminta ibunya untuk bersumpah, akhirnya ia tak sanggup menahan air matanya. Besarnya kerinduan seorang ibu tak akan bisa dibendung, meskipun terhalang gunung dan lautan. Akhirnya Yohebed mengungkapkan rahasia masa lalu anaknya. Setelah tahu kalau dia terlahir dari seorang budak dari bangsa Israel, Pangeran Moses pun tak malu-malu untuk memeluk ibu dan dua saudaranya, yang bernama Harun dan Maryam. Moses pun lantas memutuskan untuk tinggal bersama ibu kandungnya, dan dia menyuruh ibu angkatnya untuk pulang ke istana. Putri Bitiah pun terlihat sedih dan tak percaya, kalau putra kesayangannya lebih memilih hidup menjadi budak bersama ibu kandungnya, daripada hidup enak di istana bersamanya. King straw for the bricks of Egypt, from the heavy-laden Nile boat to feed the master, stretching mile aft of watchful taskmaster, ending drudgery. Here... Singkat cerita, setelah tinggal bersama ibu kandungnya, Moses pun ikhlas menanggalkan semua kemewahan dan kekuasaannya yang telah diberikan oleh Raja Fir'aun. Dia lebih memilih hidup menjadi orang miskin dan bekerja menjadi budak, daripada harus melihat bangsanya ditindas dan dikekang kebebasannya oleh Raja Fir'aun. Pilihan Pangeran Moses tersebut sempat membuat kekasihnya Putri Nefertari merasa kasihan melihat kondisi Moses. Dia pun memanggil Moses untuk datang ke istananya. The very dirty one. Royal Sea. Putri Nefertari mempertanyakan keputusan Moses untuk meninggalkan istananya. Padahal Raja Fir'aun telah memberinya harta dan kekuasaan, kenapa Pangeran Moses lebih memilih hidup menjadi budak yang hina dan kotor? Padahal Raja Fir'aun sudah memprioritaskan Pangeran Moses untuk menggantikan dirinya sebagai Raja Mesir di masa depan. Sambil tersenyum, Pangeran Moses pun kemudian menjelaskan alasannya. Dia sama sekali tak berambisi untuk menjadi seorang raja, yang tujuannya hanya untuk memperkaya diri di atas penderitaan rakyatnya. Dia tidak silau dengan harta dan jabatan, yang baginya semua itu hanyalah titipan. Dia hanya ingin melawan ketidakadilan, sikap kesewenang-wenangan, anti kritik, pencitraan, dan perbudakan yang dilakukan oleh Raja Fir'aun. Pangeran Moses lebih memilih hidup miskin tapi bermanfaat buat orang lain, daripada hidup bergelimang harta tapi hasil dari suap dan korupsi di istana. So long as... No, my love. Setelah Pangeran Moses tinggal dengan ibu kandungnya, dan berbaur dengan para budak yang bekerja kepada Raja Fir'aun, Pangeran Moses mulai merasakan penderitaan yang dialami oleh bangsanya. Setiap hari dia melihat para budak itu disiksa, bahkan dibunuh jika melawan perintah dari Raja Fir'aun. Your image. Bondage was the deliverer who break the power of Pharaoh. Hingga suatu hari, hatinya terpanggil untuk menolong Lilia, yaitu seorang wanita atau budak dari suku Ibrani, yang dibawa paksa oleh mandor bangunan bernama Baka. You... Come here. What? You will do well as... Lilia akan dijadikan budak pemuas nafsu di rumahnya. Ternyata sebelum Moses datang menolong Lilia, pacarnya bernama Yoshua sudah duluan datang untuk menyelamatkannya. The thorns. Your hair. Grapes, the wine of love. There's fire on the ship! The way is clear.
Master. In the columns. Namun sayangnya, Yosua berhasil ditangkap oleh prajurit Raja Firaun. Now to you've seen me. One day. Saat melihat kehadiran Pangeran Moses, mandor bangunan sempat heran. Kenapa Pangeran Moses mau melawannya hanya karena ingin membantu seorang budak. Pangeran Moses akhirnya terpaksa membunuh mandor bangunan, agar bisa membebaskan Yosua dan Lilia pacarnya. Namun Pangeran Moses sama sekali tidak menyadari, kalau aksinya tersebut diketahui oleh ajudan Baka bernama Dastan, yang mengintipnya dari balik pintu. He has brought you to us. Kematian Baka, si mandor bangunan kepercayaan Raja Firaun, membuat Pangeran Ramses murka. Dia pun menyuruh prajuritnya untuk memburu Yosua dan pacarnya. Kasus pembunuhan orang kepercayaan Raja Firaun tersebut, dimanfaatkan sebaik mungkin oleh ajudan Baka bernama Dastan. Dia akan memberitahu Pangeran Ramses, siapa dalang di balik pembunuhan tersebut. Tapi dengan satu syarat, yaitu Pangeran Ramses mau mengangkatnya sebagai mandor baru, untuk menggantikan majikannya yang telah meninggal. Setelah Pangeran Ramses setuju dengan persyaratannya, akhirnya Dastan pun memberitahu Pangeran Ramses, kalau yang membunuh Baka adalah Pangeran Moses. Bahkan dia memberitahu Ramses, kalau Pangeran Moses bukan anak kandung Putri Bitiah, melainkan dia lahir dari seorang budak bernama Yohebed. Mendengar informasi tersebut, Pangeran Ramses terlihat sangat senang. Baginya, ini adalah waktu yang tepat untuk menyingkirkan Pangeran Moses, yang menjadi pesaing utamanya untuk memimpin kerajaan Mesir di masa depan. Pangeran Ramses pun menyuruh prajuritnya untuk menangkap Pangeran Moses, dan memasukkannya ke penjara. Dia akan membawa kasus tersebut ke hadapan ayahnya, sebagai bukti kalau selama ini Pangeran Moses telah menipu dan mengkhianati ayahnya. Son of slave, I will pay you. His jubilee. Keesokan harinya Pangeran Ramses langsung melaporkan kejadian itu kepada Raja Firaun. Awalnya sang raja tidak percaya dengan informasi yang diberikan oleh putranya. Namun Raja Firaun terlihat shock dan kaget, saat Pangeran Ramses menyuruh prajuritnya untuk membawa Moses ke hadapannya. Sang raja terlihat sedih dan kecewa, melihat sosok keponakan yang sangat dicintainya, ternyata selama ini telah menipunya. Putri Bitiah berusaha membela putranya. Namun karena dianggap telah menipunya, Raja Firaun pun lantas menyuruh adiknya tersebut untuk pergi dari istananya. Raja Firaun kemudian memanggil Pangeran Moses agar lebih dekat. Dia ingin jawaban langsung dari mulut keponakannya, tentang tuduhan dan pengkhianatan yang dilaporkan oleh Pangeran Ramses putranya. Dengan lantang, Pangeran Moses menjawabnya, kalau dia adalah anak seorang budak dari bangsa Israel, dan bukan keturunan Raja Firaun. Karena kecewa dengan jawaban Pangeran Moses, pada hari itu juga Raja Firaun langsung menetapkan, kalau Pangeran Ramseslah sebagai calon raja untuk menggantikan dirinya. Dia juga akan menikahkan Pangeran Ramses dengan Putri Nefertari, yang terlihat sedih, melihat keadaan Pangeran Moses kekasihnya. Who now? Ramses. Raja Firaun pun menyerahkan semuanya kepada Pangeran Ramses putranya, untuk memutuskan hukuman apa yang pantas diberikan kepada Pangeran Moses. Akhirnya, Pangeran Ramses memutuskan, untuk mengasingkan Pangeran Moses di sebuah wilayah terpencil, yang sejauh mata memandang hanyalah gurun tandus dengan cuaca yang sangat ganas. Of Moses, monument of Egypt, erased from the memory of men, robe of state. Di sana Pangeran Moses hanya berteman dengan ular dan kalajengking. Pangeran Ramses akan membiarkan Pangeran Moses mati pelan-pelan, dibunuh oleh ganasnya alam. Pangeran Ramses hanya memberikan tongkat untuk membantu perjalanan, dan jubah untuk menghangatkan Pangeran Moses dari dinginnya malam. Selain itu, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan Pangeran Moses dari ganasnya gurun Sur yang kering kerontang. Now walks alone, in turmoil, like on toward a land. Each night, memory of past triumphs, madness, desolation, can be more terrible to... Namun Tuhan punya rencana lain,
untuk menempa Pangeran Moses dengan rasa sakit, lapar, haus, dan dahaga. Tuhan telah menguji ketabahan dan kesabarannya, hingga akhirnya menuntunnya sampai di sebuah desa bernama Midian. Diceritakan kalau desa Midian dihuni oleh 7 wanita cantik, yaitu putri dari kepala desa bernama Yitro. Keluarga keturunan Ismail ini kesehariannya adalah menggembala domba di lembah Gunung Sinai. Pertemuan Moses dengan 7 bidadari cantik ini diawali dari gangguan beberapa laki-laki penyamun yang sedang menggoda ke-7 gadis yang sedang menggembala. Kegaduhan itu membuat Pangeran Moses bangun dari tempat tidurnya, dan berusaha menolong ke-7 wanita cantik tersebut. Dari sanalah awal mula dia berkenalan dengan kepala desa bernama Yitro dan ke-7 putrinya. And wash the desert dust from your feet. Sir, but Here, let me pour the water. I will ask a welcome for him. Yitro kemudian menyarankan Pangeran Moses agar mau tinggal di desanya. Karena tak punya pilihan lain, Pangeran Moses pun menerima tawaran tersebut. Dia pun akhirnya ikut membantu keluarga Yitro sebagai penggembala domba. If you joined us, married to a runaway slave. Live on this mountain? Only the God of Israel. In every soul. The earth trembles. His face. Even Ishmael. How do you know that? This is not the scepter. There would be peace. But for me, there is no peace. Hurry. You? Peaks of Sinai. Caravan's wares. Hingga di suatu hari, Yitro menawarkan Pangeran Moses untuk menikahi salah satu dari ke-7 putrinya. Pilihan Pangeran Moses pun jatuh ke anak yang paling tua bernama Sephora. Oh, choice! My heart. Pangeran Moses akhirnya menikah dengan wanita dari desa Midian, dan tinggal di lembah Gunung Sinai. Dia dikaruniai seorang putra dari hasil pernikahannya. To us. Our tents are not the, but we offer. Oh, You would fill the emptiness. On the mountain. You Hingga di suatu hari, Pangeran Moses dikejutkan dengan kedatangan Yoshua, yaitu budak yang pernah dia bantu saat ditangkap oleh mandor bangunan bernama Baka. Rupanya Yoshua sudah lama mencari Pangeran Moses. Dia meyakini, kalau Pangeran Moses adalah utusan yang dijanjikan oleh Tuhan untuk membebaskan perbudakan, yang dilakukan oleh Raja Fir'aun kepada bangsanya. Namun Pangeran Moses menolak anggapan tersebut. Dia meyakinkan Yoshua, kalau dia bukan orang yang selama ini dinantikan oleh bangsa Israel. Hingga akhirnya, Tuhan menuntunnya untuk mendaki Gunung Sinai. Di atas gunung itulah Pangeran Moses untuk pertama kalinya bertemu dengan Tuhannya. Dia mendapat wahyu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, agar terbebas dari perbudakan yang dilakukan oleh Raja Fir'aun. The affliction of my people, for I will send thee, Moses. How can I? When thou hast brought forth the... Now, What is his name? unto you. Isn't it forbidden to men? Yes. Setelah tahu kalau Pangeran Moses adalah utusan Tuhan, yang dijanjikan untuk membebaskan bangsanya, Yoshua menawarkan bantuan untuk mengumpulkan kelompoknya, agar mengambil senjata untuk berperang. Namun Pangeran Moses melarangnya. Dia berkata, kalau tongkat gembala yang dibawanya adalah senjata untuk membebaskan bangsanya, dan film pun bersambung ke part 2. Your God is my God. Oke, sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf, jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi, di alur cerita film, yang lebih menarik, berikutnya.
Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.